observasi pada salah satu SMA di Jawa Timur, yaitu SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto. Kami melakukan observasi melalui via Zoom meeting dikarenakan terdapat beberapa kendala yang tidak memungkinkan kami untuk bertatap muka. Kami melakukan wawancara pada salah satu guru fisika, yaitu kepada Ibu Anitalia SPD. Kami mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya yaitu, yang pertama, bagaimana Anda biasanya merencanakan pembelajaran fisika di kelas? Yang kedua, model atau pendekatan pembelajaran apa yang sering Anda gunakan? Yang ketiga, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mengajar fisika? Yang keempat, bagaimana karakteristik siswa dalam mengikuti pelajaran fisika? Yang kelima, menurut Anda, bagaimana dari materi fisika yang paling sulit untuk dipahami? Yang keenam, apa bentuk media dan alat bantu yang bisa Anda gunakan dalam pembelajaran? Yang ketujuh, apakah Anda pernah menggunakan media digital atau interaktif? Jika iya, bagaimana keefektifannya? Yang kedelapan, yaitu evaluasi seperti apa yang bisa Anda gunakan untuk menilai pemahaman dari siswa. Yang kesembilan, menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran fisika di kelas? Yang kesepuluh adalah, adakah saran atau kebutuhan khusus yang Anda harapkan untuk meningkatkan pembelajaran fisika? Dari beberapa pertanyaan tersebut, kami telah menemukan jawaban dari beliau sebagai berikut. Perencanaan pembelajaran fisika biasanya yang saya lakukan adalah dengan membuat satu modul pembelajaran, membuat LKPD, yang ketiga membuat asesmen. Model pembelajaran yang sering saya lakukan adalah PBL, Problem Based Learning. Tantangan dalam pembelajaran fisika, satu, penguasaan kelas saat kegiatan praktikum. Yang kedua, numerasi atau hitungan anak yang kurang. Yang ketiga, literasinya sangat kurang sehingga siswa kurang memahami dalam menjawab pertanyaan. Karakteristik siswa yang saya ajar, satu, heterogen dalam kecerdasan, dalam gender, dalam daerah, suku, dan rasnya. Materi fisika yang paling susah di dalam kelas 1 untuk semester 1 adalah pembacaan skala alat ukur dan perhitungan ketidakpastian. Untuk di semester 2 adalah pemahaman di dalam aplikasi hukum kekekalan energi. Media pembelajaran yang sering saya pakai, yang pertama adalah LKPD, biasanya untuk panduan praktikumnya. Yang kedua adalah membuat PowerPoint materi. Yang ketiga adalah menyediakan alat praktikum di laboratorium. Saya pernah menggunakan media digital interaktif berupa virtual lab. Hal ini kurang efektif karena terkendala kuota HP siswa dan WiFi sekolah yang kurang support. Evaluasi digunakan untuk menilai pemahaman siswa. Yang pertama adalah asesmen setelah pembelajaran, bisa berupa tes lesan maupun tes tulis. Yang kedua adalah kegiatan PSAS yang dilakukan di tengah semester. Yang ketiga adalah PSAT, ini biasa akhir tahunan penilaiannya untuk kenaikan kelas. Yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran fisika, satu, membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan membuat siswa dapat memahami materi lebih mudah. Yang kedua, peningkatan dalam melatih hitungan siswa dengan mencari solusi yang mudah dalam hitungan, misalkan menggunakan aturan jari matika. Yang ketiga, penguasaan kelas lebih ditingkatkan agar siswa praktek dengan menggunakan alat sesuai dengan fungsinya, tidak menyalahgunakan alat tersebut. Yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran fisika, satu, membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan membuat siswa dapat memahami materi lebih mudah. Yang kedua, peningkatan dalam melatih hitungan siswa dengan mencari solusi yang mudah dalam hitungan, misalkan menggunakan aturan jari matika. Yang ketiga, penguasaan kelas lebih ditingkatkan agar siswa praktek dengan menggunakan alat sesuai dengan fungsinya, tidak menyalahgunakan alat tersebut. Saran dalam pembelajaran fisika agar adik-adik mahasiswa membuat suatu terobosan berupa media atau berupa aplikasi untuk mempermudah dalam memahami
soal bentuk hitungan dan memahami soal bentuk literasi, karena di dalam fisika membutuhkan yang namanya pemahaman soal ekstra dalam hal literasi membaca soalnya, dan anak itu biasanya tidak bisa ngerti ngerti rumusnya, tapi nanti kalau sampai hitungan itu sudah berhenti karena anak kurang memahami yang namanya operasi bilangan di dalam matematikanya. Dengan cara yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala dalam proses pembelajaran pada kelas 10 fisika yaitu siswa yang sulit atau kurang memahami cara membaca ketelitian alat ukur seperti jangka sorong dan micrometerscope. Dari permasalahan yang ada, kami memberikan sebuah solusi, di mana kami membuat video pembelajaran yang membahas tentang bagian-bagian jangka sorong dan micrometerscope. Kami juga memberikan tata cara pembacaan skala nonius dan skala utama dari jangka sorong dan micrometerscope tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.